Kami dulu di pasukan khusus tentara, moto kami dulu, siapa berani menang. Berani dulu, ya kan? Patok 7%. Kau akan kaget, ya kan? Kalau kau patok 5% Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan, harus bisa lebih dari 8%. Menteri-menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget ya. Kalian sendiri akan kaget, benar nggak? Angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang karena inti yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, efisiensi dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Demikian juga, saudara-saudara, ini sudah hampir 100 sudah jadi di berbagai titik, dan target kita 2026 ini akan sampai 1000, dan selanjutnya total sampai 2029 target kita adalah 5000 desa nelayan yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu, tapi kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun. Yang tidak ada masalah, karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi. Ya kan? Saya ini sudah lama jadi orang Indonesia dan saya pernah jadi pengusaha juga, ya. Saya pun pernah minta restrukturisasi. Dengan kata lain lebih sederhana, minta belas kasihan perpanjangan untuk kembali. Benar atau tidak? Mana menteri-menteri pengusaha? Saudara-saudara, kalau pengusaha besar boleh dikasih apa itu? Haircut. Apalagi haircut bagi wenaknya sendiri, haircut. Masa nelayan-nelayan kita enggak kita berdayakan? Belum pernah mereka dapat kesempatan ini. Banyak yang nangis di pulau-pulau terpencil. Sekarang kita hadir, kita memberi harapan ke depan. Sama juga dengan Koperasi Merah Putih yang akan kita bangun dan sudah mulai sebentar lagi. Kemungkinan saya dapat laporan mungkin dalam 1-2 bulan ini sudah akan beroperasi beberapa ratus koperasi. Yang koperasinya sudah hampir berdiri adalah 30.000 koperasi. 30.000 gudang. Tiap koperasi punya gudang, punya cold storage, punya gerai-gerai. Di situ akan ada farmasi desa murah. Obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir. Kita akan beri bunga yang sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran.
Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada. Karena 10 tahun kita sudah beri dana desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan. Dan sekarang kita akan mengarahkan, selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut. Saudara-saudara sekalian, dari ini semua, saudara-saudara, kita akan buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita real, nyata, dan akan di atas sasaran yang kita tetapkan. Saudara-saudara sekalian, kita juga buktikan bahwa kita sekarang sudah swasembada beras. Kita menuju swasembada pangan. Saudara-saudara, produksi beras kita tahun 2025 adalah 34,7 juta ton. Naik 13% dari 2024. Sekarang cadangan beras di Bulog bulan Juli 2025 adalah 4,2 juta ton, adalah tertinggi sepanjang sejarah bangsa kita. Dan sampai sekarang pun cadangan yang sudah ada masih sangat tinggi. Saudara-saudara sekalian, dalam kebijakan fiskal saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar. 300 triliun lebih penghematan kita. Di akhir tahun 2025 pun kita lakukan dan kita melihat hasil dari penghematan tersebut. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD, dan sebagainya. Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Nggak usah terlalu banyak analisa, ya. Ini kita sudah hemat sangat luar biasa. Di tahun pertama 308 triliun rupiah kita sudah hemat. Ini berapa miliar dolar nih? 308 T. Berapa? 18 miliar dolar. 18 miliar dolar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi. Ya, kebocoran harus kita tutup. Harus kita kurangi. Saudara-saudara sekalian, saya masih melihat kebocoran-kebocoran besar, tapi saya terima kasih dan antara dalam 1 tahun Anda bekerja, mungkin kurang dari 1 tahun. Kita bentuk saudara baru Februari 2025. Februari ya. 3-4-5 bulan pendirian, belum 1 tahun. Tapi saudara sudah, saya dapat laporan sementara, ya,
hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara, sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Siap, kok siapnya kurang tegas itu ya? Siap gitu loh, siap. Wah itu, Danantara siap. Tidak usah khawatir, ya. Saya ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu. Siap dulu. Ya. Kami dulu di pasukan khusus tentara, moto kami dulu, siapa berani menang. Berani dulu, ya kan? Patok 7%. Kau akan kaget, ya kan? Kalau kau patok 5% Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan, harus bisa lebih dari 8%. Menteri-menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget, ya. Kalian sendiri akan kaget, benar nggak? Angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang karena inti yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, efisiensi dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya.